Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 2 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 349 guru PAUD dari seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal mengikuti Loka Karya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode dongeng. Acara ini digelar oleh Himpaudi di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso. Workshop mendongeng siap, ya. Ternyata Loka Karya ini menghadirkan pendongeng profesional sekaligus Ketua PPMI Jawa Tengah, Farid Husnul Mujib. Materi yang disampaikan meliputi teknik bercerita, menulis cerita bergambar, serta mengembangkan tokoh-tokoh edukatif yang akrab dengan anak-anak. Metode dongeng dinilai sebagai media efektif dalam mengajar anak usia dini. Cerita yang dibawakan dengan tokoh dan konflik yang sesuai membantu anak lebih mudah mengingat pesan pembelajaran. Pada sesi berikutnya, peserta mengikuti Loka Karya hiburan pendidikan seni dan kerajinan dari tim Sora Alat Tulis Bandung. Mereka diajarkan seni melipat dan berkreasi menggunakan kertas berkarakter serta alat tanah liat. Alhamdulillah hari ini Himpaudi Kabupaten Kendal mengadakan kegiatan workshop mendongeng dan juga edutainment art and craft. Jadi kegiatan ini diikuti oleh 349 pendidik perwakilan dari masing-masing lembaga se-Kabupaten Kendal. Kami mengadakan kegiatan pelatihan mendongeng dengan tujuan supaya guru-guru itu lebih meningkat kemampuan dalam bercerita, kemampuan dalam mendongeng, yang diharapkan ini akan semakin menarik nanti buat pembelajaran di kelas bersama dengan anak-anak usia dini. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan motorik halus, imajinasi, dan kreativitas anak melalui praktek langsung. Guru diharapkan mampu mengajarkan teknik ini kepada siswa untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Kendal memberikan bantuan kedelai untuk pengrajin tempe dan alat pertanian bagi petani padi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga bahan baku dan mendorong ketahanan pangan daerah. Sebanyak 50 pengrajin tempe rumahan di Kabupaten Kendal menerima bantuan kedelai masing-masing seberat 35 kg. Penyerahan dilakukan secara simbolis di Aula Dinas Pertanian dan Pangan. Para pengrajin tempe sering mengalami tekanan akibat fluktuasi harga kedelai yang kerap mencapai Rp14.000 per kilogram. Kondisi ini membuat mereka kesulitan bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Selain bantuan untuk pengrajin, pemerintah juga memberikan alat pertanian kepada kelompok tani. Dukungan berupa 3 unit traktor serta 1 mesin panen padi, 2 mesin perontok padi, dan 1 unit mesin tanam padi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi ini kan kita sedikit berbuat terkait dengan apa yang jadi keluh kesah pengrajin tempe selama ini. Untuk harga bahan bakunya juga nggak stabil, kadang kalau pas murah juga mereka untung, kalau pas mahal sampai 14.000, 15.000 mereka juga buntung, ceritanya seperti itu. Nah, ini kami sedikit memberikan bantuan meringankan untuk masing-masing pengrajin tempe, karena sesuai dengan kemampuan kami ya kita berikan 35 kilo itu per pengrajin. Hingga ini kami baru mampu mencakup 50 pengrajin tempe. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kalau anggaran tersedia cukup ya akan kita sasar lebih banyak lagi pengrajin tempe yang kita berikan bantuan. Itu yang bercerita kecil-kecil itu ya Pak? Yang kecil-kecil ya, skala rumah tangga bukan skala industri. Ini memang sasaran kita itu, kalau skala industri ya kita anggap mereka sudah cukup mampu mandiri, tidak perlu kita support bantuan bahan baku pun mereka mampu untuk melanjutkan usahanya. Bantuan ini dipusatkan di Balai Penyuluhan Pertanian untuk dimanfaatkan secara bergilir oleh petani.
Dengan peralatan ini diharapkan produktivitas padi meningkat sekaligus menghemat biaya dan waktu tanam. Sekarang harga kedelai berapa Pak? 10.000 per kilo. Itu sebelumnya berapa? Sebelumnya nyampe 11.000, 12.000. Berarti turun dong? Ya alhamdulillah sekarang udah turun. Mulai kapan turunnya Pak? Ya udah lama sekitar 2 bulanan. Ya alhamdulillah dapat bantuan dari Bupati, ya. Artinya buat masyarakat perajin tahu tempe ngasih kesemangat buat Bupati. Pemerintah daerah Kendal berkomitmen menjaga rantai produksi pangan khususnya di sektor pertanian dan industri rumah tangga. Langkah ini sekaligus mendukung program swasembada pangan di tingkat daerah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Pasar Rembang akan segera bertransformasi total. Tak lagi semrawut dan panas, pasar tradisional kebanggaan masyarakat Rembang ini akan disulap menjadi bangunan 2 lantai bergaya kolonial Belanda, berpadu dengan sentuhan budaya Tionghoa dan kearifan lokal pesisir. Inilah desain terbaru Pasar Rembang, tampil unik dan ikonik. Bangunannya mengusung arsitektur tempo dulu yang tetap fungsional dan ramah lingkungan. Pasar ini dirancang untuk menampung lebih dari 2.100 pedagang, dilengkapi fasilitas modern seperti area parkir, tangga akses cepat, serta sistem sirkulasi udara yang optimal. Desainnya juga mengedepankan kenyamanan bagi anak-anak dan penyandang disabilitas. Jarak antar lantai dibuat lebih pendek, hanya sekitar 10 anak tangga, untuk memudahkan akses semua kalangan. Heri Martono selaku Kepala Bidang Pasar dan PKL Dindakop UKM Rembang menjelaskan bahwa desain pasar tidak mewah, namun mengangkat corak khas Belanda, nuansa pesisir dan budaya Tionghoa. Yang terpenting, seluruh dokumen perencanaan pembangunan sudah lengkap dan siap dilaksanakan. Tak hanya menjadi tempat jual beli, pasar ini juga akan menjadi ruang pembinaan. Pedagang akan diarahkan untuk lebih tertib dan menjual produk yang sehat. Tinggal pengcoveran, tinggal finalisasi untuk dokumen-dokumen yang memang butuh untuk dibenahi sedikit gitu aja. Jadi Pak Bupati kemarin udah oke, selesai semuanya. Bahwa gantung nanti RKPD-nya, pengesahan dan sebagainya, kita nanti akan ada review kembali. Jadi ketika nanti ada RKPD selesai, udah muncul DPA, memang kita perlu ada tahapan yaitu review master plan DDD lagi untuk kita kerjakan di pengadaannya gitu. Berarti secara garis besar DD sudah clear? Sudah clear semuanya, master plan, FS, UKL, UPN, Andala Link udah komplit semuanya, tidak ada waktu 1 bulan kemarin. Tapi itu bukan kerja sama bareng-bareng tim ya, lintas OPD kita libatkan pedagang yang memang utamanya kita agak lemah kan, kemarin ada cocokan dengan pedagang. Jadi pasar besok itu 2 lantai, tapi ada yang unik yaitu lantai mesanin itu. Jadi lantai 1,5 itu ada. Jadi lantai yang uniknya itu lantai mesanin, yaitu kita kemarin banyak saya instruksikan kepada konsultan, yaitu dengan tema yang pasar lama, pasar masa kolonial, kemudian digabungkan dengan perkapalan, kita punya potensi kapal itu yang nelayan, kemudian ada penggabungan dengan kelenteng-kelenteng, dengan pecinan dan sebagainya, itu kita akomodir semuanya di situ. Jadi kita tidak terlalu mewah-mewah untuk bangunan, tapi dengan kearifan lokal. Saya katakannya adalah kearifan lokal harus kita jaga supaya kita biar pasar tidak terlalu modern. Ini modern tapi nanti dalam pelaksanaan pengelolaannya tetap tradisional. Ia menambahkan hal menarik lainnya adalah pembangunan sekolah pedagang cerdas di dalam pasar. Di tempat ini, para pedagang akan mendapat pelatihan mengenai keamanan pangan, pelayanan konsumen, hingga pengelolaan dagangan secara higienis. Dari Rembang, Fikirio Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Jawa Tengah menggelar talent scouting calon atlet disabilitas di Kabupaten Blora. Kegiatan ini bertujuan menjaring bibit-bibit baru atlet disabilitas berprestasi. Oke. Proses penjaringan calon atlet disabilitas digelar oleh NPCI Jawa Tengah di Gor Mustika Blora.
Sebanyak 40 anak disabilitas dari berbagai sekolah luar biasa dan sekolah umum di Kabupaten Blora mengikuti kegiatan ini. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan NPCI Suwarno menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mencari potensi atlet disabilitas untuk dibina lebih lanjut. Peserta yang terpilih akan mendapatkan pelatihan lanjutan dan dipersiapkan menuju kejuaraan tingkat nasional. Ya, dalam rangka penjaringan atlet yang nanti kalaupun ada yang istilahnya itu memenuhi persyaratan, ya memenuhi persyaratan itu baik yang dari disabilitas intelektual, disabilitas fisikal maupun disabilitas impairment intelektual, kami rekrut untuk mengikuti pelatihan lanjutan di NPC Provinsi Jawa Tengah yang kita persiapkan untuk mengikuti event-event. Talent scouting ini tidak hanya dilakukan di Blora tetapi juga serentak di 4 kabupaten kota di Jawa Tengah. Diharapkan dari kegiatan ini akan lahir atlet-atlet disabilitas baru yang mampu berprestasi di level nasional bahkan internasional. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Sudewo berencana menggelontorkan hibah sebesar 1 miliar rupiah untuk Muslimat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati pada tahun anggaran 2026. Dukungan ini diberikan karena program pemberdayaan Muslimat NU dinilai sejalan dengan mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Bupati Pati Sudewo secara resmi menyampaikan komitmennya untuk mengalokasikan hibah sebesar 1 miliar rupiah dari APBD 2026 kepada Muslimat NU Kabupaten Pati. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Istighosah Kubroh yang digelar untuk memperingati Harlah ke-79 Muslimat NU pada tahun baru Islam 1447 Hijriah serta menyambut kedatangan jamaah haji pada Minggu siang 29 Juni 2025 di PC Muslimat NU Pati. Acara ini turut dihadiri Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dan Ketua PP Muslimat NU sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Kehadiran keduanya menjadi motivasi tersendiri bagi kader Muslimat NU di Pati. Sebelumnya, Bupati Sudewo pernah mengucurkan hibah senilai 100 juta rupiah, namun melihat komitmen kuat Muslimat NU dalam pemberdayaan masyarakat, serta program lingkungan seperti Muslimat Cantik Sadar Lingkungan atau Mustika Darling, ia memutuskan untuk menambah dukungan di tahun 2026. Kami rencanakan untuk saya berikan kepada Muslimat NU karena Muslimat NU Kabupaten Pati punya program-program nyata untuk pemberdayaan dan untuk mendukung program-program pemerintah kabupaten, terutama Mustika Darling, Sadar Lingkungan. Memang pemerintah Kabupaten Pati dihadapkan masalah besar soal pengelolaan dan pengolahan sampah. Dan ini alhamdulillah dari Muslimat NU punya kesamaan dalam tekad dan semangatnya itu, maka tentu saja kami akan memberikan anggaran yang sepantasnya untuk bisa dilakukan mensupport program pemerintah itu. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya telah diluncurkan 3 program utama yaitu Mustika Darling, Muslimat Cantik Sadar Lingkungan, Mustika Mesem, Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, dan Mustika Segar, Muslimat Cantik Sehat dan Bugar. Posisinya bukan pada peringatan hari lahirnya, tetapi fokus pada peringatan substansi layanan yang bisa diberikan oleh Muslimat NU. Ada program yang kita luncurkan saat kongres yang lalu. Peluncuran ini kebetulan disaksikan oleh Pak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Roisam, Ketua Umum Tanfidia, bahwa kita meluncurkan Mustika Mesem dan Mustika Darling. Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, Muslimat Cantik Sadar Lingkungan. Ini sebetulnya di Jawa Tengah sudah dilakukan, Jawa Barat sudah, Jawa Timur sudah. Jadi kita menarik pada skala nasional, makanya kita kemudian meluncurkan Mustika Darling, Muslimat Cantik Sadar Lingkungan. Nah itu kader-kadernya itu mereka pakai rompi. Itu juga Mustika Mesem. Kalau ini berbasis desa, karena di masyarakat tingkat desa dikomunikasikan dengan Kades, data yang masuk kemiskinan ekstrim yang mana. Itulah yang perlu disapa untuk 2 kali makan sehari, pendekatannya keluarga. Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU yang juga menjabat sebagai Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan tentunya kolaborasi lintas pihak dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan melibatkan peran aktif Muslimat NU. Iya, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa bahwa harus kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi di masyarakat kita. Salah satu sinergi yang kami lakukan adalah dengan Muslimat NU, karena kami melihat kerja nyata, perjuangan dan pengabdian Muslimat NU dalam melakukan pendampingan dan penyapaan. Ia juga mengapresiasi langkah nyata Muslimat NU yang selama ini aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan di tengah masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak. Ke depan, kolaborasi ini akan terus diperluas dengan menggandeng berbagai elemen organisasi kemasyarakatan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Museum Pati Ayam yang terletak di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kudus menjadi salah satu destinasi edukasi sejarah yang kian dinikmati kalangan pelajar. Di museum ini ratusan fragmen fosil hewan purba dipamerkan termasuk fosil gajah stegodon yang menjadi koleksi unggulan. Inilah koleksi yang tersimpan di Museum Pati Ayam, pusat penyimpanan berbagai temuan purbakala hasil ekskavasi dari kawasan Pegunungan Pati Ayam, Kabupaten Kudus. Lebih dari 150 artefak dipamerkan di museum ini, mewakili 17 spesies fauna dari zaman prasejarah. Koleksi mencakup fosil fauna laut, rawa, hingga darat, termasuk gajah stegodon sebagai koleksi utama. 17 spesies. Dari fauna laut, fauna darat, fauna rawa, bahkan ada artefak alat budaya manusia. Yang jadi primadona ini gajah stegodon, karena banyak sekali teman-teman fragmen hewan, yaitu gajah purba yang pernah hidup di Pati Ayam. Dan juga kebetulan di hari Sabtu Minggu ini ada tim dari BRIN untuk ekskavasi di lapangan di kawasan situs Pati Ayam. Dari sini yang situs paling terdekat di formasi Suli. Ada berapa ribu koleksi, Bu? Kalau koleksinya ini cuma hanya sedikit Mas yang di display, karena apa? Terbatasnya tempat. Ya enggak, terbatasnya cuma hanya buat simpel mewakili spesies yang ada di lantai atas. Yang di lantai atas di storage untuk menyimpan temuan yang belum terkoleksi atau terdisplay. Yang di display ini 17 display, ada kurang lebihnya 150 buah mewakili fragmen spesies 17 spesies. Untuk ini menjelang hari libur sekolah ini juga ramai dikunjungi ya? Ya, untuk hari-hari ini ramai Mas, kunjungan dari anak sekolah. Kebetulan habis tes ya, kebetulan hari apa itu besok hari Selasa juga ada kunjungan dari anak sekolah yang sudah memberitahu bahwa kunjungan dari SD. Tak hanya menjadi ruang penyimpanan benda langka, Museum Pati Ayam juga menyediakan ruang edukasi yang aktif, dikunjungi siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore tanpa dipungut biaya tiket masuk. Tak hanya menarik perhatian warga lokal, museum ini juga menjadi destinasi wisata sejarah bagi pengunjung luar kota yang tertarik pada arkeologi dan masa prasejarah. Pengetahuan terkait kehidupan prasejarah atau ketika era purba di wilayah sini ternyata dulu sudah ada kehidupan ya, dan ada banyak fosil-fosil sebagai penanda bahwa dulu memang ada kehidupan di sini. Ada temuan mulai dari fosil Stegodon trigonocephalus atau gajah purba, dan juga banyak fosil-fosil lain ya. Bahkan termasuk di sini juga ternyata ada fosil dari moluska atau juga hewan-hewan laut ya. Ini bisa menjadi hal menarik mungkin bagi mereka yang concern di bidang arkeologis atau di bidang sejarah masa lampau ya. Oke, Bapak dari mana, Pak? Dari keluarga baik-baik. Asalnya dari mana? Kok bisa tahu ada museum Pati Ayam di sini? Gimana, Pak? Dari medsos ya, karena memang cukup cinta atau cukup senang juga dengan hal-hal yang berbau sejarah ya, sebagai pengingat penanda bahwa di masa lampau itu juga ada sejarah, karena kehidupan masa sekarang itu bisa berlandaskan dengan kehidupan masa lalu atau yang berbasis sejarah. Museum Pati Ayam bukan sekedar tempat penyimpanan fosil, tetapi juga ruang hidup bagi sejarah untuk tetap dikenalkan kepada generasi muda. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat paripurna dengan agenda persetujuan rancangan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang tahun 2024, Ketua DPRD Kabupaten Semarang menekankan perlunya sejumlah perbaikan khususnya dalam pelayanan dasar. Usai penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 oleh Pemkab Semarang, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Maruto Hening menegaskan bahwa hal tersebut akan menjadi fokus evaluasi untuk pelaksanaan APBD di tahun mendatang. Dengan perhatian utama
pada pelayanan dasar dan perencanaan yang lebih terfokus. Perencanaan dan pelayanan dasar menjadi fokus utama kami tentang ke depan ya tentunya, karena pertanggungjawabannya itu sudah dilakukan, artinya kita dari apa yang sudah dilakukan di 2024 harapannya ada perbaikan-perbaikan dan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik. Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut telah diperiksa oleh BPK dan kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Meski terdapat beberapa rekomendasi dari DPRD Kabupaten Semarang, hal ini menjadi evaluasi penting bagi Pemkab Semarang untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah Kota Semarang ini WTP wajar tanpa pengecualian opini yang ke-14 berturut-turut. Kemudian juga ada beberapa rekomendasi yang nantinya akan kami segera rapatkan untuk ditindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait dengan beberapa, misalnya tadi yang katanya di bidang KPU-an, kemudian juga infrastruktur pelayanan dasar, kemudian juga di bidang-bidang yang lain. Rekomendasi dalam rangka upaya perbaikan pelaksanaan pemerintah ke depan. Ada tentunya di bidang infrastruktur, ada di bidang hukum, di bidang pemerintahan, dan juga di bidang lainnya, termasuk kesehatan gitu ya. Nanti dengan adanya rekomendasi tentunya ini sebagai evaluasi kita bersama dan rangka untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 maupun di tahun-tahun yang akan datang. Ia mengakui bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD akan segera ditindaklanjuti dan dibahas bersama OPD terkait di lingkungan Pemkab Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026. Dalam Musrenbang kali ini terdapat 6 poin prioritas pembangunan. Salah satunya adalah penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Musrenbang digelar di Hotel Gumaya Kota Semarang dengan dihadiri beragam elemen masyarakat, mulai dari organisasi pemuda, kemasyarakatan, komunitas difabel, hingga kelompok rentan lainnya, semua hadir untuk memberikan masukan secara langsung, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang. 6 poin prioritas yang menjadi fokus antara lain penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan guna menyelesaikan berbagai permasalahan kota. Selain itu, ada juga penguatan kualitas pelayanan dasar yang mendukung peningkatan sumber daya manusia, peningkatan penyediaan sarana prasarana, dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan bahwa tantangan terbesar baginya adalah menyelaraskan kegiatan UMKM dengan program ketahanan pangan. Pasalnya, Kota Semarang masih sangat bergantung pada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan seperti beras dan bahan pokok lainnya. Segera melakukan dinamisasi kegiatan di tiap-tiap kecamatan itu harus terjadi lagi proses misalnya dasar, kita intervensi dasar supaya uang membeli di situ. Tapi pelaksanaannya tidak harus seperti itu. Jadi itu harus dievaluasi. Kita lebih pada membuat ramai supaya orang datang. Ini kan berarti mendatangkan konsumen dan masyarakat sekitar yang ada di situ yang berjualan itu terjadi transaksi. Sekarang kan juga ada koperasi merah putih juga, Bu, mungkin proyeksinya nanti gimana, Bu, mungkin? Ada banyak opportunity yang bisa diambil oleh koperasi merah putih. Koperasi merah putih mau penyediaan pangan, itu berarti nanti akan connect ke teman-teman di ketahanan pangan. Kan mereka punya pengalaman nih.
coba Pak Rahman ini bisa nggak dipelajari, diadop dulu sama koperasi merah putih di salah satu kelurahan. Kalau coveragenya satu kelurahan mantap apa enggak? Kalau nggak mantap berarti yang kerjasama antara satu koperasi dengan koperasi yang lain. Teorinya demikian, tapi proses untuk mengambil keputusan pembiayaan, endorsement, peraturan yaitu dalam setengah 5 bulan terakhir nanti itu yang akan membuahkan hasil. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarul Seman, mengapresiasi kegiatan tahunan ini sebagai proses penting dalam pembangunan Kota Semarang. Saya luar biasa, hal yang luar biasa walaupun tiap tahun, tapi memang butuh lah. Semuanya diundang dari seluruh stakeholder pemangku kepentingan yang ada di Kota Semarang, tidak mengenal itu siapa, semuanya diundang. Harapannya agar semuanya bisa memberikan masukan tentang kota kita ke depan seperti apa. Nah, itu yang penting, yang diambil oleh wali kota, supaya tidak ada hal-hal yang terus di kemudian hari ada sesuatu yang mungkin hanya mencibir atau mungkin maido bahasa Jawa. Ini yang diharapkan supaya tidak ada hal seperti itu terjadi. Kalau yang menurut saya, menurut kami, yang perlu dibenahi sebetulnya kan semuanya sudah berjalan, hanya penyempurnaan sehingga semua stakeholder, partai politik pun semuanya diundang. Artinya oleh pemerintah Kota Semarang, warga ini juga penting, hanya penting bisa menyampaikan masukan, pandangan, sekiranya yang dianggap masih kurang itu segera ditingkatkan. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama delegasi Uni Eropa memperluas produksi beras rendah emisi karbon lewat program Sweet Asia Low Carbon Project. Kerjasama ini bertujuan menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung beras berkelanjutan sekaligus mendukung agenda global penanggulangan perubahan iklim. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan delegasi Uni Eropa untuk mendorong produksi beras berkelanjutan dan rendah emisi karbon melalui Switch Asia Low Carbon Project. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi usai mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Kaibi, di Kompleks Balai Kota Solo Senin 30 Juni mengatakan beberapa daerah di Jateng memegang peran dalam proyek Switch Asia Low Carbon Rice Project karena sebagai penghasil beras. Daerah tersebut diantaranya Klaten, Sragen, dan Boyolali. Daerah ini juga telah menjadi lokasi percontohan bagi penggilingan-penggilingan padi yang mulai beralih ke praktik hemat energi dan berkontribusi pada tujuan iklim nasional. Ia juga menyebut kolaborasi ini tidak hanya terkait produksi beras rendah karbon, namun juga untuk sektor yang lainnya di Jateng, seperti investasi penanaman modal, pariwisata, pertanian, dan industri. Fokus daripada kegiatan yang hari ini adalah terkait dengan bagaimana Jawa Tengah merupakan swasembada pangan, maka swasembada pangan khususnya beras harus rendah emisi. Jadi ekonomi hijau yang menjadi prioritas dari beliau-beliau. Kemudian saya laporkan juga tidak hanya kepada komunitas pangan atau pertanian. Kami pengen menjual Jawa Tengah kepada para delegasi agar investasi datang di Indonesia, karena di Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Diah Lukisari mengatakan kolaborasi ini mendukung para petani lokal dan memberikan fasilitas serta pendampingan kepada 150 penggilingan padi di Jateng dan Jatim. Bahkan harapan Pak Gubernur itu kalau ini kan konversi dari diesel ke listrik ya, untuk mengurangi emisi gas karbon. Nanti harapannya tidak ke listrik karena listrik masih menggunakan bahan-bahan fosil ya, maka diupayakan nanti akan dicoba 1, 2, 3 titik pilot pakai surya. Jadi penggilingan pakai surya. Ini sedang kita bahas, tapi ini baru ide awal ya. Program Switch Asia merupakan salah satu inisiatif utama Uni Eropa untuk mempromosikan konsumsi dan produksi berkelanjutan yang telah berjalan di 42 negara di wilayah Asia, Timur Tengah, dan Pasifik. Pemirsa, sebanyak 39 butir peluru ditemukan di sebuah kios kawasan Wonodri, Kota Semarang pada Minggu 29 Juni malam. Peluru itu ditemukan saat penyewa kios tengah membersihkan tempat. Kasus ini kini ditangani Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Waktu jam 8 kesini buka kunci, bersih-bersih tipis-tipis karena nunggu ini tutup juga kan ST. ST itu tutupnya jam 10, mulai bener-bener bersih-bersih itu jam 10. Habis itu ya bersih-bersih, waktu buka kontainer kok ada itunya. Tapi katanya tuh ini tuh barang lama, kayak apa namanya, udah disuruh diangkut tapi kok nggak diangkut-angkut. Jadi akhirnya kita kan juga penyewa maunya kan bersih kan, maksudnya kayak apa namanya, pengennya bersih tapi masih ada barang-barang apa dia. Kalau memang sebenarnya juga jengkel juga karena udah dibersihin terus langsung ya udah nemuin itu.
Pemirsa, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 25 Tahun 2025 yang memberi kemudahan perizinan usaha bagi pelaku bisnis waralaba. Aturan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempermudah masyarakat menjalankan usaha berbasis kemitraan. Adalah dipecah. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mempermudah perizinan bagi masyarakat yang ingin berusaha dengan sistem franchise atau waralaba dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 25 Tahun 2025 tentang tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba oleh pemerintah daerah. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat konferensi pers di Jakarta Senin 30 Juni mengatakan pihaknya banyak menerima keluhan terkait lamanya penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba yang merupakan salah satu syarat agar masyarakat dapat menjalankan usaha waralaba. Oleh karena itu, berdasarkan Permendag tersebut, apabila masyarakat sudah mendaftar waralaba namun surat tanda pendaftarannya belum diterbitkan Pemda dalam jangka waktu 5 hari, maka usaha waralaba dapat dijalankan menggunakan tanda bukti pendaftaran. Syarat untuk dia melakukan kegiatan usaha adalah yang pertama, perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, kemudian perizinan yang dalam bentuk surat tanda pendaftaran waralaba. Tetapi prosesnya memang di daerah berbeda-beda, ya, ada yang kebanyakan juga masih lama. Nah, untuk itu kita permudah. Kemudahan perizinan waralaba itu pun diharapkan dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta memperkuat perekonomian tanah air. Demi mencapai hal tersebut, Budi menambahkan pemerintah juga menerbitkan Permendag Nomor 26 Tahun 2025 tentang pencabutan 4 Permendag di bidang perdagangan dalam negeri yang telah diatur dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan tidak tumpang tindih dan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. 4 Permendag yang dicabut itu yakni Permendag Nomor 36 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan surat izin usaha perdagangan, Permendag Nomor 22 Tahun 2016 bagaimana diubah dengan Permendag Nomor 66 Tahun 2019 tentang ketentuan umum distribusi, Permendag Nomor 25 Tahun 2020 tentang laporan keuangan tahunan perusahaan, dan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan konser musik bertajuk Harmoni Zaman sebagai bentuk penghargaan bagi musisi era 70-an. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut konser ini menjadi ruang apresiasi atas kontribusi musisi lawas terhadap perkembangan musik Indonesia. Pemerintah hadir untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia melalui konser musik era tahun 1970-an bertajuk Harmoni Zaman. Hal itu diungkapkan Menteri Kebudayaan Fadlizon di Jakarta Pusat dalam acara Harmoni Zaman yang bertempat di salah satu hotel di Jakarta Pusat Senin 30 malam. Menbud menyebut, konser musik Harmoni Zaman menjadi wadah untuk mengapresiasi musisi atau penyanyi yang berkarya di era tahun 1970-an dan berjasa dalam perjalanan musik Indonesia. Kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan satu ekosistem musik yang menjembatani dari generasi ke generasi untuk mengenal musisi-musisi legendaris. Kita ingin kegiatan-kegiatan ini sebagai penyambung zaman gitu ya, dari dulu, kini, dan yang akan datang. Karena lagu-lagu mereka ini adalah lagu-lagu yang saya kira sangat mewarnai pada zamannya dan juga masih sangat relevan pada saat ini dan merupakan treasure, merupakan sebuah kekayaan bagi kita dan sebuah kehormatan bagi para legenda kita, dan kita tentu mengapresiasinya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kebudayaan juga memberikan penghargaan kepada para musisi yang hadir serta dana apresiasi sebagai bentuk perhatian negara bagi kehidupan artis era 70-an. Hadir dalam acara ini, musisi tahun 70-an seperti The Rollies, Panbers, Black Selection Band, dan Mercedes Band. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
sih programnya? Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kementerian Perhubungan memastikan kenaikan tarif ojek online antara 8 hingga 15% tergantung zona operasional. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanam menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI bahwa kebijakan ini diberlakukan berdasarkan 3 zona wilayah, zona 1, zona 2, dan zona 3. Kementerian Perhubungan memastikan tarif ojek online atau ojol naik antara 8 hingga 15% tergantung zona atau wilayah operasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 30 Juni, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pihaknya telah melakukan kajian final terhadap kenaikan tarif ojol. Adapun kenaikan tarif dibedakan berdasarkan 3 zona, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Pada rapat tersebut, Kemenhub turut menyampaikan rencana pemotongan komisi maksimal 10% dari pendapatan mitra pengemudi. Aan menyatakan Kemenhub akan menyampaikan hasil kajian terhadap rencana tersebut dalam waktu dekat. Pemirsa, pemerintah Brazil mengusulkan pembentukan Juliana Institute untuk meningkatkan standar keselamatan pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani usai kecelakaan yang menimpa pendaki asal negaranya Juliana Marins. Pemerintah Provinsi NTB menanggapi usulan ini dalam rapat evaluasi keselamatan pendakian yang digelar Senin 30 Juni lalu. Terhadap kasus Juliana Marins sukses di lapangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat evaluasi terhadap kecelakaan pendakian yang dialami oleh wisatawan Brazil Juliana Marins beberapa waktu lalu. Dalam rapat evaluasi yang diadakan di Mataram Senin 30 Juni, turut dihadiri oleh Badan SAR Nasional, Basarnas NTB, serta sejumlah instansi terkait. Rapat membahas pengamanan dan pengalaman hingga perbantuan peralatan evakuasi yang diinisiasi oleh Kedutaan Brazil.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pembentukan Juliana Institute oleh pemerintah Brazil dalam rangka pemenuhan standar keselamatan di kawasan pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB, lalu Muhammad Fauzal, mengatakan ia memahami usulan dari pemerintah Brazil terkait pembentukan Juliana Institute tersebut. Ia menilai usulan tersebut perlu menjadi pembahasan lebih lanjut seiring dengan upaya melengkapi peralatan yang seharusnya dimiliki sebagai panduan dan mitigasi penyelamatan bagi wisatawan atau pendaki pemula. Dia menawarkan ke kita itu, termasuk itu, karena dari apa yang dia lihat, mungkin bisa jadi soal safety dan soal peralatan menjadi catatan juga tadi kan. Tidak minimnya sekali alat keselamatan di pendakian. Nah ini juga menjadi hal yang mungkin nanti kita akan bahas sama Taman Nasional. Tali aja nggak ada misalnya kan itu, penunjuk arah juga nggak ada, ya gimana coba? Pemprov NTB meminta Balai Taman Nasional Gunung Rinjani harus lebih berperan aktif memberikan pemahaman pra-pendakian, khususnya memastikan sertifikasi pemandu wisata dan porter, pembatasan kuota pendakian, hingga informasi panduan keselamatan bagi wisatawan atau pendaki pemula yang ingin mencapai salah satu puncak gunung tertinggi di tanah air. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Berau, Kalimantan Timur, sempatkan menyelam di Danau Anti-Lotion, habitat ubur-ubur tanpa sengat di Pulau Kakaban. Disebut anti-lotion karena pengunjung dilarang menggunakan lotion tabir surya dan anti serangga demi menjaga kelestarian ekosistem air dan ubur-ubur di dalamnya. Kalau berkunjung ke Berau, Kalimantan Timur, jangan lupa mampir ke Danau Anti-Lotion, habitat ubur-ubur tanpa sengat di Pulau Kakaban. Untuk sampai di danau ini, pengunjung bisa melalui jalur laut dengan memulai perjalanan dari Dermaga Wisata Sanggam. Menggunakan perahu motor, perjalanan yang ditempuh mencapai kurang lebih 2,5 jam. Pengunjung bisa berpapasan dengan lumba-lumba saat menyeberang menuju ke Pulau Kakaban di Kepulauan Derawan. Sesampainya di Pulau Kakaban, diperlukan berjalan kaki kurang lebih 500 meter untuk tiba di danau. Tenang saja, sekarang perjalanan lebih mudah karena ada jembatan yang menghubungkan dermaga dengan danau yang dikelilingi pohon-pohonan nan rimbun. Danau ini disebut anti-lotion karena untuk menyelam ke dalamnya, kamu tidak boleh menggunakan lotion tabir surya maupun anti serangga. Kamu juga perlu membilas alat selam terlebih dahulu dan masuklah ke dalam air perlahan-lahan agar tak mengganggu ubur-ubur di dalamnya. Karena kalau kita menggunakan itu, spesiesnya bakalan terganggu, bakalan nanti punah lagi. Yang seperti dikabarkan kemarin bahwa ubur-ubur yang di dalam yang di pintu pertama dikatakan itu mati. Jika di dalam air bertemu ubur-ubur, kamu boleh menyentuhnya secara lembut, tapi tidak boleh membawanya sampai keluar air. Danau ini pernah ditutup pada 2023 karena hilangnya sebagian ubur-ubur di salah satu dermaga yang diperkirakan akibat masifnya penggunaan lotion tabir surya dan cairan anti serangga yang digunakan pengunjung. Danau di Pulau Kakaban baru kembali dibuka pada April 2025 lalu. Pengunjung yang datang diharapkan mematuhi semua aturan agar Pulau Kakaban dan ubur-ubur di dalamnya tetap lestari.
Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah menertibkan penggunaan alat tangkap ilegal seperti cangkul padang dan cangkul dedem di Laut Lut Tawar. Sebanyak 24 spanduk imbauan telah dipasang di 4 kecamatan. Nelayan diminta membongkar alat secara mandiri hingga 5 Juli sebelum sanksi tegas diberlakukan. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh melakukan upaya persuasif dalam penertiban penggunaan alat tangkap ilegal di Danau Lut Tawar, yaitu cangkul padang dan cangkul dedem, dengan memasang spanduk imbauan di sebanyak 24 titik pada 4 kecamatan Senin 30 Juni. Pemerintah meminta nelayan segera membongkar secara mandiri alat tangkap ilegal hingga 5 Juli mendatang, karena setelah itu tindakan tegas akan dilakukan. Menurut data Dinas Perikanan setempat, di Danau Lut Tawar terdapat sebanyak 184 alat tangkap ilegal. Namun 51 unit telah ditertibkan secara mandiri, sementara 133 lainnya masih berada di danau. Alat tangkap ilegal tersebut berada di 4 kecamatan, yaitu Bebesen, Lut Tawar, Kebayakan, dan Kecamatan Bintang. Petugas akan melakukan penertiban secara tegas apabila hingga batas waktu yang ditentukan, alat tangkap belum dibongkar mandiri oleh nelayan. Kepala Dinas Perikanan Aceh Tengah Nasrun Liwanza menyampaikan, upaya penertiban persuasif oleh pihaknya melibatkan berbagai instansi. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya konflik dan mengedukasi para nelayan terkait alat tangkap yang layak digunakan sehingga tidak merusak ekosistem laut. Dan kami harapkan kepada nelayan kita yang membongkar cangkul dedem dan cangkul padang ini disegerakan. Dan lapor pada kami akan membantu membongkarnya, membawanya sampai ke rumah. Kami mohon sekali lagi pada nelayan kami siap 24 jam untuk membantu saudara dalam hal membongkar cangkul padang dan cangkul dedem. Pemerintah juga berharap semua elemen terutama masyarakat turut mengawasi serta memberikan informasi kepada petugas jika menemukan oknum nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ilegal. Hal tersebut demi menjaga kelestarian ekosistem danau dan seluruh biota terselamatkan. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.